Halo semua, kembali lagi bersama saya Galih Setiawan dari Cuman Gitu. Oke, hari ini kita akan bahas CGI, yaitu Computer Generated Imagery. Sebenarnya ini uh, bidang yang sangat saya senang ya. Dari dulu kuliah itu S1 saya ngambilnya tentang 3D, lulus skripsiannya juga 3D, dan pengennya lanjut kerjanya di studio animasi di Batam, tapi karena satu lain hal akhirnya gagal sehingga saya bekerja di TV. Oke, ini kisah. Ini saya coba menjabarkan CGI. CGI bedanya dari sebenarnya CGI itu ada dua, yaitu 2D CGI dan 3D CGI. 2D itu hanya atau dua dimensi itu menggunakan sumbu X dan Y, jadi permukaan datar aja, jadi permukaan atas ke atas dan ke samping gitu, X dan Y, kayak di matematika itu. Kayak contohnya di tokoh kartun Doraemon itu dua dimensi, atau desain poster itu juga dua dimensi. Lalu ya menggunakannya aplikasi apa aja, ada AI, Adobe Illustrator, ada Photoshop, game, ini free open source, aplikasi open source di Linux, ada juga Corel Draw. Atau juga sekarang ada Canva. Nah, Canva enak banget kalau mau ngedit-ngedit. Ada juga yang 3D CGI. Jadi dia tuh ada, kalau yang tadi kan sumbu X dan Y, sekarang ada 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Sehingga nanti ada bentuk tekstur, nanti juga bisa kita setting pencahayaan, simulasi, dan semua itu diedit menggunakan geometri 3 dimensi atau X, Y, dan Z. Jadi ada dimensinya, ada kedalamannya. Lalu alur bikin 3D itu gimana? Pertama kita bikin modeling dulu. Modeling itu kayak membuat bentuk. Umpamanya kalian sering waktu dulu kan mainan lempung mungkin, atau malam ya. Malam ya, contohnya malam kan bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita mau bentuk mobil dari malam itu kan bisa dibentuk. Nah, itulah kalau di 3D itu, kalau di CGI itu namanya proses modeling, proses membentuk sesuai dengan keinginan kita. Lalu dari modeling itu kita kan, modeling itu kalau di malam kan warnanya kan ya merah, agak gelap merah gitu ya. Begitu juga dengan 3D CGI, dia itu warnanya biasanya defaultnya ada warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ini bisa diganti dengan warna kulit. Umpamanya kita modeling 3D-nya manusia, bisa ditambahkan tekstur, tekstur kulit. Nah, proses pemberian tekstur, proses pemberian proses pemberian warna gitu namanya texturing. Nah, kalau mau setelah itu, kalau udah bikin 3D, udah dikasih tekstur, saatnya kita, kalau umpamanya manusia kan kita pengen gerakin. Nah, proses menggerakkan ini namanya animasi. Sebelum menggerakkan animasi, kita harus kayak memberikan tulang. Kayak umpamanya wayang itu kan, di wayang kan ada tulangnya itu. Nah, itu pemberian tulangnya itu namanya adalah rigging. Kalau udah rigging nanti bisa dianimasikan. Nanti juga ada proses lighting, ada pemberian cahaya biar sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau bagus, desainnya bagus kan bisa pakai warna atau pencahayaannya bagus sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau storyboardnya. Lalu kalau udah bisa dianimasikan, dan selanjutnya adalah composition. Nah, composition ini mengkombinasikan, kalau umpamanya kita punya objek 3 dimensi, lalu kita tambahkan animasi api mungkin. Nah, ini prosesnya dilakukan di composition. Nah, ini contohnya, ini foto saya saya bikin 3D. Nah, ini adalah proses modelingnya. Nah, ini ada wireframe-nya seperti ini, tampilan wireframe, jadi tampilan kayak jala-jala gitu.
Ini prosesnya dari proses modeling. Jadi dari foto ini nanti saya japlak, baratnya saya japlak, lalu dibentuk sesuai dengan foto yang ada di sini. Jadi 3D-nya ini dibentuk sesuai dengan foto yang ada. Dengan memperhatikan ini XYZ-nya. Jadi nanti mungkin kedalamannya, mungkin pipi kan agak menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar, seperti itu. Kalau hidung kan menjorok keluar, semua itu ditentukan sesuai dengan foto yang kita punya. Jadi kalau ini kan saya contohnya adalah foto saya sendiri, ada nanti foto dari depan dan foto dari samping, sehingga nanti nggak bingung pada proses dari samping. Ini kan samping ya, ada hidung ini, kalau ini tampilan dari depan. Itu proses modeling 3D-nya. Lalu selanjutnya texturing ini, nah ini umpamanya ini kan objek 3D-nya, lalu kita kelupas kulitnya kayak ngelupas ular itu. Nah itu kenapa seperti itu? Karena tekstur kita adalah 2 dimensi, sehingga kita harus mengelupaskannya, mengelupas 3D ini menjadi wireframe, namanya wireframe, jala-jala gitu. Yang jala-jala itu bentuknya berubah menjadi 2 dimensi, sehingga nanti kalau ditempelkan gitu kan sesuai dengan bentuk dari tekstur yang mau kita buat. Kalau udah tekstur, kita kasih rigging ya. Rigging itu penulangan. Ini di dalamnya sebenarnya ada tulangnya, ada tulang. Lalu tulangnya ini digerakkan menggunakan ini kotak-kotakan ini. Nah, jadi tulangnya digerakkan oleh ini kotak-kotakan ini. Ada kontrolernya. Kalau udah kita kasih lighting, biasanya dari belakang atau dari bawah, 3 point lighting semua. Jadi kalau belajar CGI itu Anda juga secara tidak langsung belajar fotografi. Karena kan fotografi yang baik kan lightingnya harus di 3 point gitu-gitu. Nanti bisa kalian terapkan ilmu fotografi kalian bisa diterapkan di 3D atau CGI. Kalau udah di lighting baru kita animasikan. Sebenarnya bisa dibolak-balik sih, bisa dianimasikan dulu baru lighting. Sesuai dengan kebutuhan storyboard yang kita mau bikin. Lalu selanjutnya adalah composition. Ini sebenarnya proses rendering sih. Ini apa salah ya saya? Sebenarnya ini proses rendering. Ini yaitu bentuknya, bentuk dari 3D, ini kan bikinnya dari Autodesk Maya. Nanti kalau klik render, nanti hasilnya kayak gini. Nggak bagus-bagus amat karena proses pertama adalah komputer saya juga speknya nggak terlalu oke, sehingga memaksimalkan gimana caranya nggak terlalu berat untuk komputer saya. Nah ini proses renderingnya. Setelah proses rendering baru di composition. Nanti kalau membutuhkan efek-efek tertentu atau mau diedit warnanya bisa dilakukan di After Effects atau Premiere. Lalu software 3D apa aja? Kalau saya tadi yang saya jabarkan sebelumnya adalah saya pakainya Maya. Atau Maya, ada juga Blender, 3ds Max, ini 3 ini. Maya, 3ds Max, Cinema 4D ini yang sering saya pakai. Ada juga ZBrush. Kalau Anda fokusnya mau animasi, ya bagusnya menurut saya Maya bagus. Tapi kalau Anda mendekatinya pengen motion grafis, Cinema 4D menurut saya lebih oke ketimbang yang lainnya. Motion grafis ya. Kalau umpamanya bikin bumper acara, mungkin bisa menggunakan Cinema 4D. Seperti itu. Lalu, apa itu animasi? Suatu kegiatan menggerakkan objek baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi kalau animasi itu nggak harus 3 dimensi, bisa juga 2 dimensi. Dan rigging pun, yaitu penulangan yang kita bahas sebelumnya tadi, itu juga ada di 2 dimensi. After Effects pun kalian bisa rigging, namanya plugin apa ya, lupa ya. Saya lupa, tapi kalau pokoknya ada plugin gratis yang bisa merigging dari animasi di After Effects. Atau kalian juga bisa bikin manual sendiri untuk merigging animasi kalian yang ada di After Effects.
Animasi melibatkan banyak teknik, yang paling terkenal ada disebut animasi keyframe ya. Keyframe semuanya pakai ya, karena After Effects pakai, di Flash juga pakai. Jadi pergerakan itu direkam. Namanya key. Key itu mengunci frame, yaitu frame, tampilan framenya. Jadi mengunci pergerakan sih sebenarnya. Lalu software animasi apa aja? Ada Maya, After Effects, dan Cinema 4D. Semuanya yang kita jabarkan sebelumnya tadi sebenarnya juga disebut software animasi ya, karena bisa digunakan untuk animasi. Selanjutnya kita bahas motion graphics. Motion graphics adalah seni tipografi dan menciptakan efek 2 dimensi yang dilapisi video. Ini sering digunakan kalau TV, bumper acara, atau iklan sering banget menggunakan motion graphics. Software motion graphics, nah seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kalau kalian pengennya motion graphics, fokusnya bisa di After Effects atau Cinema 4D. Contoh motion graphics, ini contohnya seperti ini motion graphics, atau cek aja di video-video saya di channel saya, nanti bisa dicek. Saya juga bikin motion graphics di sini. Ada juga saya punya channel 2, yang satu profesional yang isinya portofolio saya. Kalau ini buat sharing-sharing aja sih, cuman gitu ini. Oke, kalau kalian mau belajar motion graphics bisa komen di bawah, mungkin kita bisa sharing. Saya bisa sharing kalau pengen belajar video editing atau bikin 3D, gitu aja. Gitu aja ya. Mungkin di komen di bawah biar saya semangat gitu bikinnya, karena ada yang pendengar setia gitu. Terima kasih, gitu aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, cuman gitu. Bye.